Uh, what I want to start on written expressions or structures and written expressions. The first point is about grammar. Later will be the most important part because of even it's also the most difficult, yeah, because of it will help you a lot to understand listening and also reading. Jadi case yang harus kita sama-sama tahu adalah grammar itu bagian tersulit, tapi juga bagian terpenting. Kenapa? Karena dengan memahami grammar, kita bisa lebih mudah dalam mengetahui atau memahami maksud listening sebuah audio ataupun dalam sebuah pemahaman terhadap bacaan. Karena both spoken and also written, it will be produced on structural rules. Jadi baik itu teks bacaan ataupun audio yang kita dengar saat listening, teks bacaan yang saat kita baca reading, itu semuanya diproduksi dalam aturan grammatical things. Sehingga dengan memahami grammar nanti kita akan lebih mudah memahami keduanya, both listening and also reading. That's why I will put really focus on explaining you the very first or very fundamentals. Oh my god, I guess. Second. My very first explanations will be on the fundamental things on grammar. Jadi malam ini kita akan coba sedikit jelaskan tentang fundamentalsnya di dalam grammar. Sehingga teman-teman nanti bisa lebih paham how to work on grammar from very first step. Dari step yang paling dasarnya kayak gitu. Wait a moment, I will share your screen. So let's start from the very first thing, that's about the fundamentals on structures. Jadi kita harus pahami dulu mulai dari dasarnya ya. Dari dasarnya teman-teman, it's about the structurals and grammar written expressions. Bagaimana sih kita memahami grammar dan written expressions? Jadi di dalam later on structures, di dalam structures itu atau di dalam grammar, teman-teman akan dibagi menjadi dua. You will be divided into two main points to be tested. Ada dua hal penting yang akan diujikan. The first point, you have to know about called structures. Apa yang disebut dengan structures? Structure itu tentang apa? Tentang how to make sentence. Bagaimana cara kita menyusun sebuah kalimat? Bagaimana subjeknya, bagaimana verbnya, and so on. On this case, dalam kasus ini, usually you have to complete the sentence. Biasanya kita diberikan soal-soal yang tidak lengkap, kalimat tidak lengkap, dan kita diminta untuk melengkapi. Another one, satu yang lainnya, itu adalah namanya written expressions. Written expressions. On written expressions, the case is, kuncinya adalah you know how to use. How to use these structural rules. Bagaimana kita memahami, oh tadi grammar yang begini nih, digunakannya yang tepat adalah macam A, macam B, atau macam C. That's the things. Kadang on the context we have to find the mistakes. Kita harus menemukan kesalahannya tuh ada di mana, because they expect that we know how to use it correctly. Mereka mengharapkan kita itu udah tahu bagaimana menggunakan kosakata atau kalimat itu yang baik dan benar itu seperti apa. That the expectations from them.
Ekspektasi mereka tuh seperti itu. Nah, yang akan kita bahas nanti dari structures dulu, and then after that we will go to the written expressions. Paling tidak kita tahu bagaimana menyusun, baru nanti bagaimana menggunakannya. That the point. Kita mulai dari structures-nya. Nah, on the structures, later it also will be divided. Itu akan dibagi-bagi sebenarnya poin-poin structures-nya. Tapi malam ini kita akan pahami dulu 5 fundamentals. Kita harus pahami dulu 5 fundamentalsnya yang utama. The fundamental is, fundamental yang pertama adalah kita harus tahu nih, subject and verb agreement. Kita harus mengetahui bahwa di dalam sentence yang diberikan ke kita itu minimal memiliki structure subject and verb, memiliki subject dan verb. Sometimes they will eliminate the subject, so you have to find the subject. And another one, maybe they eliminate the verb, so you have to find verb. Kadang mereka akan menghilangkan subjeknya, sehingga kita harus melengkapi mana nih yang cocok jadi subjek. Dan atau menghilangkan verbnya, maka kita harus memahami mana yang bisa menjadi verb. On this case, teman-teman harus mengenal nih di dalam subjek, apa sih yang bisa menjadi subjek. Yang bisa menjadi subjek itu ada the A1, itu adalah namanya noun, kata benda. Yang kedua adalah pronoun, kata ganti benda. Noun is like table, dog, home, car, house, and so on. Noun adalah kata benda seperti mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Pronoun adalah kata ganti orang seperti dia perempuan, she, dia laki-laki, he, mereka, they, kamu, you, that's pronoun. Sementara untuk membuat sebuah verb, kita bisa banyak, bisa verb 1, bisa verb 2, bisa verb 3, bisa juga be, bisa juga modal, can, could, dan lain sebagainya. There are so many kind of verbs. Ada banyak sekali jenis verb yang bisa kita gunakan. Nah, on this point, di dalam poin ini, apa yang teman-teman harus kuasai? Satu, teman-teman harus ngerti bahwa subjek dan verb itu, they are in connected. Mereka itu saling terhubung. Terhubungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu, keterhubungan mereka adalah dalam bentuk subjek yang singular. Ya, I will use Indonesian term. Ya, aku akan menggunakan Indonesian term to make you better understanding. Aku akan gunakan term Indonesia aja biar teman-teman yang lebih mudah ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu kalau subjeknya tunggal, maka verbnya harus tunggal. Atau kata kerjanya harus tunggal. Let's say like this one. Subjeknya adalah a cat. Ini adalah tunggal. So the verb harus tunggal juga. Tunggal itu kalau kata benda, subjek, biasanya mereka tidak menggunakan S, without S atau ES. Di akhirannya nggak ada S atau ES-nya. But if verb, kalau verb sebaliknya, mereka justru ditambahkan S atau ES. That the different. Kalau subjek berupa kata benda, apabila dia tunggal, dia tidak ada S atau ES-nya. Tapi kalau kata kerja, dia tunggal, malah justru ada S atau ES-nya. Let's say, a cat itu tunggal, without S. Maka verb yang possible, kata kerja yang memungkinkan, ada di antaranya 1 adalah has, 2 adalah is, 3 adalah price, 4 adalah eats. Ini semuanya menggunakan S or ES. Ya, di sini semuanya verbnya adalah verb S atau ES. Data things. Dia tidak bisa seandainya a cat have, a cat are, a cat try, atau a cat eat. Itu nggak bisa. They supposed to be on this point agree. Dalam poin ini dia harus setuju bahwa subjek tunggal, verbnya tunggal. Nah, terus kemudian yang kedua, bisa juga kalau seandainya subjeknya plural,
atau jamak, maka verbnya juga harus jamak. Nah, ini dibalik, tinggal dibalik. Kalau benda, subjek plural, itu with s. Dia menggunakan s atau es. But for verb, itu without s atau es. Let's say, gitu ya. Pluralnya di sini adalah cars. Kata bendanya adalah cars. Berarti mobilnya lebih banyak. Maka, kata kerja yang mungkin bertemu untuk dia adalah have, adalah try, adalah are, adalah were, and so on. Tidak ada S-nya di sini. They don't consist S or ES letternya. Hurufnya nggak akan ada S atau ES-nya. Other things. Jadi gampang ya membedakan was, were, is, am, are, terus kemudian has dan have. Nah, tahu kalau yang akhirannya s usually use untuk singular. Sementara kalau yang akhirannya bukan s maka digunakan untuk plural. That things. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, that the first point. Tahu bahwa subjek dan verb itu harus cocok on this case. Dalam kasus ini harus cocok. Nah, lalu bagaimana the next skills-nya? Skills yang selanjutnya adalah we have to avoid for traps. Setelah kita tahu di sini tadi skill dasarnya subjek dan verb itu harus cocok, maka kita akan dihadapkan dengan namanya 4 traps. Ada 4 jebakan di dalam fundamental subject and verb ini. Later the first, jebakan yang pertama itu namanya object of prepositions atau objek dari preposisi. Yang kedua, nanti ada namanya appositive. Well, ketiga, nanti ada namanya present participle. Dan yang ketiga, yang keempat adalah past participle. Let's clear all of those things. Mari kita selesaikan 4 trap tadi. Ya, jadi skill yang pertama tadi ini ngomongin tentang be sure, subject and verb. Maka yang skill selanjutnya adalah tentang be careful of object prepositions. Tadi kita sudah paham bahwa berarti dalam sebuah kalimat itu minimal harus ada subjek dan verbnya. Maka trap the seconds adalah be careful or finding subject. I call it subject bias di sini. Nah, hati-hati dalam menentukan subjek. Kenapa? Karena ada subject bias. Subject bias is like it sounds or it looks like a subject, but actually it's not subject. Subject bias itu seperti sebuah subjek atau subjek, tapi bukan subjek. Contohnya kayak gini. Kita lihatlah di soal ini ya, Momen. Kita lihat with his friend blank 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 found the movie theaters. Kalau kita tidak hati-hati, nanti kira-kira kita akan berpikir his friend adalah subjek. Sementara verbnya adalah ini verb 3 found. Nah, verb 3 akan digunakan dengan bentuk have. Karena dia his friend adalah tunggal, maka kata kerjanya menggunakan s. Maka di sini jawabannya adalah A. With his friend has found the movie theaters. Seperti itu, terlihatnya seperti benar. Subjeknya adalah with his friend, verbnya adalah has found. Something like that. Tapi sebenarnya salah. Kenapa? Karena ada kata with di sini. With adalah sebuah preposisi. Maka setelah preposisi, apabila you found it noun atau kata benda, maka kata benda ini nih tidak bisa menjadi subjek. Cannot be subject. Maka you have to find others. Harus ditemukan yang lain.
Nah, maka ini berarti belum punya subjek. So the subject is B, only one. He found the movie theaters. Kayak gitu. Contoh kalau seandainya kayak gini ya. Nah, sini. Kita kasih soal yang lain. After his exams, Tom will take a trip by boat. Kalau kita lihat seperti after his exams ini, his exams seolah-olah subjek, bukan. Tapi itu bukan. Kenapa? Karena ada afternya. Maka subjeknya ada only one. Tom is the subject. Be careful on this. Makanya teman-teman harus tahu kalau setelah in, setelah at, setelah of, setelah to, setelah by, behind, on, so, and on, artinya kata-kata depan, kata-kata pendek, preposisi, kata depan, semuanya itu setelah itu diikuti dengan sebuah noun, it's not a subject. Contoh, ya, kita mau pakai on you, ya, padamu. Seandainya on you have hopes. Ini bukan artinya padamu aku punya harapan. Harusnya on you I have hopes. Like that. Jadi tahu bahwa kenapa kok Eugene tidak bisa menjadi subjek karena ada on, ada preposition. So you is only the object of the prepositions, objek dari preposisinya. That things ya. Itu biar teman-teman nggak bingung nantinya. Kok kayaknya banyak banget subjeknya. Now we go to the next. Kita lanjut ke selanjutnya. Ternyata subject bias itu ada lanjutannya. What is that? That is appositive. Ternyata ada subject bias yang kedua. Namanya appositive. Appositive is just another noun placed as an adjective or additional informations of the previous noun. Jadi ada yang namanya kata benda yang berfungsi sebagai penjelas untuk kata benda sebelumnya atau sesudahnya. Contoh like this one. Sally. Sally is just a normal girl. Sally itu hanya perempuan biasa, murid biasa. Tapi bisa ditambahkan dengan the best students in the class. The best students in the class, we call it by appositive. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menjelaskan si Sally. So give extra informations about the subject. Memberikan extra informations tentang sebuah subjeknya. Maka jangan sampai terkecoh. Nanti you think that it's two subject, Sally and the best students in the class. Bukan seperti itu. Maka Sally is the subject, the verb-nya adalah got. Nah, if later you put it in the exercises, will be confusing. Contoh, teman-teman mungkin akan menjawab begini. Blank, 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 George is attending the lecture. So you will think that George is the subject, is attending is the verb. So, oh udah ada subjek, udah ada verb-nya. Berarti tinggal apa? Tinggal pelengkap aja. Kita akan tambahkan right now here. Kayaknya tepat nih. Right now, George is attending the lecture. Wah, kayaknya nih bener nih, cocok nih, enak kedengerannya. But it's mistaken. Kenapa? Karena nggak ada subjeknya. Because George is not subject. George is appositive. Kok kita tahu kalau George appositive? Karena dia diawali dengan koma, ditutup dengan koma. Maka dia appositive. Kata pelengkap biasa. So you need subject. Mana? Maka subjeknya adalah my friend. My friend, siapa my friend? My friend George is attending, so on. Ini verbnya, my friend is the subject. That way. Kedua, jangan terkecoh saat memilih subjek terhadap appositive. Makanya teman-teman harus tahu di appositive. Appositive itu memberi informasi tambahan terhadap sebuah subjek.
Nah, informasi tambahannya bisa ditaruh setelah atau sebelum. If you put it after, kalau kita taruh setelah, maka subjek tadi ditutup dengan koma. Setelah itu apositifnya, here apositif, baru ditutup koma. So there are two koma. Ada dua koma yang menutup apositif itu. Setelah subjeknya di koma, setelah positifnya di koma. Contohnya Tom, koma, a really good mechanic, koma, is fixing the car. Tapi bisa juga apositifnya ditaruh di paling depan, tapi ditutup dengan koma juga. Contoh, a really good mechanic, siapa? Tom is fixing the car. Maka bisa saja rumusnya adalah subjek, koma, apositif, koma, baru verb, atau bisa juga apositif dulu, koma, subjek, baru verb. That the difference. Itu perbedaannya. Sampai sini nih, do you have any questions before I go more? Teman-teman ada pertanyaan nggak nih dari 3 yang tak jelasin sebelum kita lanjut ke 2 lagi sebelum exercise? Mister, I have a question about Sally yang tadi di atas itu. Oke. Mana ya tadi? Hmm. Nah, yang Sally itu, sorry, iya yang George. Iya benar yang George Yang itu. George. Nah, itu kan disuruhnya nyari subjek. Sedangkan yang the lecture itu kan subjek juga bukan? Jadi istilahnya kayak subjek, verb, subjek lagi gitu kah? Atau Oh, gimana? bukan. The lectures ini kata benda kan? Lectures adalah kata benda ya. Oh, oke. Nah, kata benda itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Kalau menjadi subjek, maka dia akan berada setelah verb. Kalau menjadi subjek, maka sebelum verb. Contoh, subjek, maka di sini adalah verb. Kalau dia menjadi objek, maka dia akan datang setelah, ada dua posisinya. Ada setelah verb atau setelah preposition. Nah, kalau kita dilihat di sini, ini kan verb. Ya, posisinya verb. Nah, setelahnya adalah kata benda, maka dia posisinya sebagai objek atau subjek. Oh, Like that. Oke? Contoh kayak gini. oke. Aku bisa menjadi subjek, right? Kata Mm-mm. I bisa menjadi subjek. I itu bisa menjadi subjek. You juga bisa menjadi subjek kan? You Iya. bisa menjadi subjek. Nah, tapi I dan you juga bisa menjadi objek. Contoh, seandainya I help you. Ini kan bukan subjek. Ini adalah objek dari kata kerja. That's the Oke. difference. Tapi kalau seandainya kata ganti pronoun, antara subjek dan objek itu mengalami perubahan bentuk. Kalau I kan nanti seandainya you, I kalau ditaruh di posisi objek akan menjadi me. You help me. Tapi kalau seandainya lecturer, terus kemudian book, itu kan mau ditaruh di depan, di belakang, nggak akan berubah. Contoh, I buy book. Book is expensive. Ini sebagai objek, ini sebagai subjek. Bedanya di situ. Like that. Kalau kata benda umum itu tidak berubah. Mau ditaruh subjek, mau ditaruh objek, tetap kayak gitu. Tapi kalau kata ganti Oh, orang harus berubah. oh, oke. Aku kira kalau kayak subjek itu emang udah pasti ada the-nya gitu sih, Mister. Enggak, Aku itu kira. namanya kata benda, bukan subjek. Oh, I see. Namanya Oke, kata benda. oke. Thank you for the explanation. Oke. Any other questions? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada ya. Oke. Sebenarnya aku mau nanya lagi sih, Mister. Let's go. Lanjut. Karena aku sering ini lagi prepare buat ini ya, simak. Terus katanya di situ ada TOEFL dia bilang, jadi rumusnya adalah conjunction, terus subjek, abis itu verb, terus lanjut lagi ke conjunction lagi. Nah itu tuh maksudnya conjunction apa ya? Dan itu dipakai pas kapan gitu sebenarnya? Conjunctions itu adalah namanya kata penghubung. Nah, conjunctions itu nama lainnya connector. But conjunctions itu there are many conjunctions. Contoh,
Tadi Miss Bella you mention adalah conjunction subject verb gitu ya. Conjunction adalah setelah itu subject verb. Maka conjunction-nya yang umum dipakai seperti itu adalah conjunctions untuk waktu. Kata penghubung untuk waktu. Contoh, seandainya I help you when you need me. When di sini disebutnya conjunctions. Tapi sebenarnya lebih tepatnya bukan conjunctions, adalah connector, penghubung. Penghubung untuk apa? Penghubung untuk subjek dan verb di sini. Nah, ini functionsnya, functionsnya, laters namanya adverb clause. Nah, kita akan pelajari itu nanti di bagian setelah 5 yang dasar itu tadi. Oke, tapi beda ya sama yang preposition? Beda. Kalau prepositions itu tidak perlu ditambahkan subject verb. Tapi kalau conjunctions itu ada aturannya. Jadi gini, prepositions itu to connect simple word, untuk menghubungkan simple word. Contoh, on the tables, in your house, from you, and so on. Tadi apa? Konektor untuk? Konektor gimana, Miss Nabila? Miss Bella? Tadi apa preposition itu untuk apa? Connecting simple word, untuk menghubungkan connect. simple word, karena dia hanya kata depan. Contoh, kalau di Indonesia itu kan ada pada, dari, terus kemudian berasal, di depan, di belakang, kayak gitu. Itu tuh namanya preposition. Oke. Kita sadar atau tidak, strukturnya tuh mirip. Kalau di dalam bahasa Indonesia, prepositions atau kata depan itu selalu butuh objek. Kalau nggak ada objeknya, nggak bisa. Contoh, kata depan itu salah satunya adalah di dalam bahasa Indonesia. Kita bisa nggak pakai kata di doang, orang paham. Di, nggak akan mungkin dia paham. Tapi kalau kita tambahkan objek, objeknya bisa kata benda, bisa kata keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh, di rumahmu. So kita jadi tahu, oh yang dimaksud adalah di dalam atau di luar rumahku. Tapi kalau di doang orang nggak akan paham. Begitu juga di dalam bahasa Inggris, kalau hanya mentioning on apa, I don't know. Nah, let's say kita mau sebutin on your responsibilities. Oh, kita jadi tahu. Oh, berarti ada dalam tanggung jawabku. Like that. Oh, okay. Thank you, Mister. That's the difference ya. Oke. Nah, selanjutnya we try to understand about the bias of verb. Kalau tadi kita dalam mencari kata subjek atau kata bendanya atau kata ya with this easiest subject mentioning ya, paling gampang nyebutin subject bias. Maka ada yang kedua adalah verb bias. Verb bias ada dua juga, that is verb ing dan verb 3. Kalau verb ing disebutnya sebagai present participle. Itu verb ing. Kita jangan salah, verb ing ini disebut present participle, bisa ada dua fungsi. The responsibility to be verb, the responsibility to be adjective. Contoh kayak gini. The man is talking to his friend. Maka is talking ini, is talking adalah sebuah verb. Kenapa? Karena dia terdiri dari be plus verb ing. Sementara yang kedua, the man talking to his friend has beard. Maka talking di sini adalah adjective. Kenapa? Karena dia tidak ada be-nya. So, to simplify, untuk memudahkan, gini. Dalam verb bias, artinya bias dalam kata kerja, kita akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu present participle atau verb ing. Yang kedua adalah
past participle atau verb 3. Nah, these two verbs, dua kata kerja ini, there are two functions, as verb and also as an adjective. Ada dua fungsinya dari kata kerja dua ini, ing dan verb 3 ini. Fungsi pertama, dia bisa menjadi verb. Kata kerja ing itu bisa menjadi kata kerja kalau diikuti dengan be plus verb ing. Be itu is, am, are, was, were, has been, have been, will be, itu namanya be, kata kerja bantu. Contoh, I am teaching you. I am teaching you. You were working. Ini semuanya adalah kata kerja. Kenapa? Karena diikuti be. Ya, verb ing-nya as a verb. Tapi there is possibility verb ing-nya itu sebagai adjective. Kalau dia berdiri verb ing doang. Contoh, the girl smiling at you is my sister. Nah, smiling di sini itu bukan verb, tapi adjective. Kenapa? Karena nggak ada be-nya. Lah, verbnya mana? Verbnya adalah is. The girl smiling at you, itu smilingnya adjective. So you don't think, wah ini ada smiling nih, ada dua verb nih, salah nih kalimatnya. Nggak kayak gitu ya. Jadi smiling tahu kalau smiling, working tanpa be itu berarti adjective. Verbnya adalah be. Be-nya adalah is gitu ya. Atau lain lagi, kita mau cari ya contoh seandainya yang lain. The man working so hard Nah, seandainya kayak gini lah. The man working so hard will have more money. Lelaki yang kerja lebih keras atau sangat keras akan punya uang banyak. Working di sini bukan kata kerja, tapi dia adjective. Kata kerjanya apa? Will have. That case ya, itu case-nya. To understand verb ing and verb as to differ verb and adjective, can you get the point? Untuk membedakan verb ing sebagai kata kerja dan kata sifat, apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke verb 3-nya? Because it will be more complicated. Ada pertanyaan? There is no? It's okay to discuss ya. Well, I am charging my laptop. Modals itu dia masuknya ke verb kan, Mister? Iya, modal itu dihitung sebagai kata kerja bantu. Jadi As per- sebenarnya yang so hard will have itu dia masuknya ke modals dulu ya? Atau Mana modalnya? modalsnya itu di yang kata will? No, kalau will itu tense ya, dia masuk ke tenses. Jadi Oh. untuk futures. Jadi modal tuh gini. Maybe perlu tak jelasin dikit ya. Modal itu adalah sebenarnya kata kerja, tapi dia itu tujuannya adalah to give extra meaning. Untuk memberi makna tambahan. Contoh, I sing a song. Ini artinya apa? Aku menyanyikan sebuah lagu. Sing adalah kata kerja. Nah, aku bisa menambahkan extra meaning tanpa mengubah strukturnya. Dengan apa? Seandainya I can sing a song. Aku bisa menyanyikan sebuah lagu. Ini disebut sebuah modal. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menambahkan extra meaning, makna tambahan. Makanya nanti modal itu dibedakan berdasarkan fungsinya.
Fungsi apa maksudnya? Ya, fungsi tambahannya untuk apa? Contoh, fungsi untuk menyatakan ability. Nanti ada can, ada could, dan so on. Oh, fungsi untuk menyatakan obligations, ada must, ada and so on, kayak gitu ya. Nanti in detail you can read on smart book, itu ada bagian modalnya. Kayak gitu, Miss Bella. Oke, thank you, Mister. Oke. Well, sekarang kita lanjut ke yang bagian ini ya, verb 3. Nah, verb 3 itu the same as verb ing, mirip dengan verb ing. Bedanya, dia akan menjadi verb kalau ya. Kalau menjadi verb itu ada dua syaratnya. Pertama, dia bisa ditambahkan be plus verb 3, itu nanti maknanya menjadi kalimat pasif, atau dia dalam bentuk have, has, had, will have, so have, and so on lah. Semuanya yang ada have-nya, ada unsur have-nya, plus verb 3 untuk membentuk makna perfect. Contoh kita mau bilang kayak gini. The book is written by me. Bukunya ditulis oleh saya. Ini adalah be, written adalah verb 3. Makanya ini adalah susunan yang di sini. Maknanya pasif. So the meaning ditulis oleh saya. So you can differentiate later. Teman-teman nanti bisa membedakan artinya the book is written by me and I am writing the books. Itu maknanya berbedanya di situ. Verb ing dan verb 3 itu bedanya di situ. Aktif dan pasifnya ketika ditambahkan to be. Tapi bisa juga kalau ditambahkan have. Contoh, the book has. Ya. Sorry, subjeknya jangan the book. Karena the book kan dia tidak bisa melakukan apapun ya. Jadi harus ada pelaku. Kita ganti. I have. Biar verbnya sama, tak turunkan verb yang sama juga. So not different verb to get you easier, untuk membuat teman-teman lebih mudah. I have written 4 books. Aku sudah menulis 4 buku. Nah, di sini ini adalah bentuk have, terus kemudian written adalah verb 3. So, ini dalam bentuk perfect. Artinya perfect itu sudah usually completed, sudah selesai. So, I have written 4 books, artinya aku sudah menulis 4 buku. Nah, ini kalau mau diganti has, mau diganti had, tinggal sesuaikan aja. Contoh, kalau mau diganti see, ya jadinya has. Kayak gitu. Kalau mau ditambah biar bisa dipakai had, ya tinggal aja. I had written 4 books at 7 years old. Seandainya gitu. Aku sudah menulis 4 buku saat usiaku baru 7 tahun. Kayak gitu. That's the difference. Jadi kalau verb 3 itu bisa menjadi adjektif, bisa menjadi verb kalau dia menggunakan bentuk have. Tapi dia bisa menjadi adjektif. What the case of adjective? Bagaimana dia kok bisa menjadi adjektif later? Dia akan menjadi adjektif kalau only directly verb 3. Contoh, the book written by me is expensive. Nah, written di sini tidak ada be, tidak ada have, maka dia adalah berfungsi sebagai adjective. What is the verb? Verbnya adalah is. The book written by me is expensive.
buku yang ditulis oleh saya adalah mahal, gitu, sangat mahal. That's the difference. Itu bedanya verb ing and verb 3. Kalau verb ing bisa menjadi adjective kalau tanpa be, tapi bisa menjadi verb kalau dia menggunakan be. While verb 3, it can be verb if additional be or additional have, ditambahkan be atau ditambah have, sementara tanpa tambahan bisa menjadi adjective. To simplify, untuk mensimplifikasi, berarti verb ing dan verb 3, kalau tidak ditambahkan apapun, dia menjadi adjective. Maka kalau sekarang teman-teman tahu sold out itu adalah kata sifat. Kenapa? Karena dia pakai verb 3, sold out. Sold out. Sold itu verb 3. Yang nggak ada be-nya di depannya, nggak ada something, oh itu berarti adjective, sold out, habis, kayak gitu ya. Atau ketika closed. Close ini verb 3, berarti oh ini kok pakai verb-nya. Gitu. Nggak ada subjeknya lagi, bukan, itu adjective. Closed adalah adjective karena dia menggunakan verb 3 without be, without have. Like that. Any questions? Ada pertanyaan teman-teman? Ya, Mr. Lang. Yes. Mr. Lang. Untuk tadi untuk tadi yang pas participle itu kan be-nya have, tapi tadi bisa RMIS juga ya? Tadi mungkin agak sedikit skip. Present participle? Iya. Dia be-nya itu nggak cuman verb-nya itu nggak cuman have aja, tapi bisa RMIS juga gitu ya? Di bagian participle atau past Pas. participle? Pas participle. Oh, these things? Iya, ya. Bisa. Cuman berbeda makna. Kalau dia menggunakan be, is, mr, maka dia bermakna pasif. Contoh ya, biar nggak bingung. Contoh kayak gini. Kalau aku say, I have purchased televisions, artinya apa, Miss Ria? Saya membeli TV. Saya sudah membeli TV ya. Saya sudah membeli TV. Nah, tapi ketika tak pakai kan berubah menjadi kayak gini. The televisions was purchased by me. Artinya apa? TV dibeli oleh saya. Betul. Sudah dibeli oleh saya. Jadi verb 3 kalau ditambahkan be maknanya pasif, kalau ditambahkan have artinya perfect, sudah selesai. Like that. Nah, be-nya ini mau diganti apa saja bisa. Kan kalau be itu tinggal menyesuaikan subjek ya. Bisa diganti is, bisa diganti will be. Ya bisa aja. Bisa diganti whatever. Possible. Bahkan mau diganti can be juga bisa aja. As long as it's be, selama itu ada unsur be-nya. Like that, Miss Ria. Oke, thank you, Mr. Oke, well, any other questions? Ada pertanyaan lain? Kalau grammar ini kita perlu diskusi dulu ya sebelum practice to make sure that it will be applicable. Mister, I wanna asking, Please. berarti untuk membedakan di bias di past participle itu antara verb dan adjective itu bisa dibedakan dari verb itu menggunakan kalimat aktif, kalau adjektif itu menggunakan kalimat pasif gitu, Mister. Atau bisa dipakai dua-duanya antara dengan verb adjektif. Kurang jelas, putus-putus, sorry. So I'll try repeat the questions ya. So you think that we can differentiate between adjective and verb, between it's passive or active gitu? Iya, Mister. Jadi kalau dia jadi verb, dia akan berbentuk aktif. Kalau menjadi adjektif, dia berbentuk pasif gitu. Enggak gitu. Tapi pada susunannya. Iya, Mister. Kalau dari contoh. Oh. Jadi kayak gini. Verb ing, verb 3. Ke bawah, dia menjadi berfungsi sebagai verb ya. Kita sepakati
kalau ke bawah, dia akan berfungsi sebagai verb. Verbnya, kalau verb ing, dia akan be plus verb ing. Kalau verb 3, dia ada dua opsi. Bisa be plus verb 3, atau bentuk have, artinya segala yang mengandung have ya, bisa has, bisa had, plus verb 3. Tapi kalau ke atas ini nih, cuman verb ing doang, verb 3 doang, ini adalah adjective. Like that. Berarti bisa nggak kita pakai kalimat pasif tapi itu verb? Bisa aja. Contohnya tadi, it was per case. Per case di sini adalah verb. Kenapa kok verb? Karena diawali dengan be. Susunannya yang ini. Like that. Tapi kalau tanpa be, tanpa have, dia adalah sebuah adjektif. Contohnya kayak gini ya. The television, purchased yesterday was broken. Kita perhatikan di sininya, Siska. Ini kan verb 3 kan? Tapi di sebelumnya tidak ada have, tidak ada be, maka dia adalah adjective. Like that. Nah, yang betul adalah berarti adjective verb ing itu bermakna aktif, sementara adjective verb 3 bermakna pasif. Yang benar tuh kayak gini pemahamannya. Kenapa kok kayak gitu? Contoh, kita taruh ya, dua-duanya menjadi adjective. Contoh. The man working beside you was crazy. Misalnya kayak gitu aja lah ya. Ya, simple. Ini verb ing. Nah, maknanya kalau the television purchase, itu televisi dibeli. Kan pasif, dibeli. Tapi kalau the man working, ini juga sama. Ini adjektif juga. Tapi maknanya bukan dikerjai, tapi mengerjakan. Berarti the man bekerja di sampingmu adalah gila. Like that, Siska, to differentiate. Is that clear, Siska? Clear enough, Mister. Thank you. Okay, well, thank you so much for the discussions. Diskusinya lumayan lancar ya malam ini. That's really great. Sekarang kita coba put it on practice. Kita taruh di dalam practice. Let's put on practice. Oh, not this one. It's supposed to be another tool. Skill practice on structure. Sentence with one clause. 20 questions. Number 1. What will be your answer? What will be your answer? Okay, Miss Sarah, your answer is C. Why? Because it need verb. Okay, it need verb. The subject already clear, John Butterfield, ya. Apakah benar? Let's be check. Correct. Karena kan subjeknya udah jelas. Subjeknya adalah John Butterfield. Subjek itu kan antara orang atau benda atau kata gantinya. Nah, John Butterfield adalah nama orang. So, it's a subject. Maka kita tinggal nyari verbnya. Like that. Sementara kalau yang jawab setting up, mana verbnya? Kan nggak ada. Kalau seandainya jawab setting up, berarti kita nggak punya verb nih. Wait a moment. Nah, ini confusing.
Ini seandainya kita jawab setting up. Berarti kan di sini setting ini verb ing tanpa be, berarti dia adjective. Lah verbnya the Southern Overland Mail Company with two stage coaches itu nggak ada verbnya, berarti hanya ada subjek doang, nggak ada verbnya, kalimatnya menjadi salah. Like that. Now we go to number 2. Yo, guys. Wait a moment, I'll take my mineral water ya. Okay, there is the answers. Miss Nia, your answer is C. Why? Kenapa? Karena itu subjeknya ada, jadi tinggal nyari to be atau verbnya sama. Ya, itu Mister. Kalau misalnya yang A itu ada subjeknya, jadi nanti subjeknya bisa 2. Kalau yang B juga ada subjeknya, yang C juga. Jadinya yang yang D juga jadinya yang C. Oke, let's check ya. Jawabannya banyak yang jawab C ini Miss Sarah, and also yang lainnya Gas ya, Siska, Salman, and also Miss Bella nih. Ditunggu partisipasinya. Let's try. Mantap betul. Nah, jangan terkesan di sini nanti dikiranya oh ini udah ada verbnya. Not like that ya, karena nggak ada be-nya. Now we go to the next number 3. Let's go, Power Rangers. Oh. Miss Salma, your answer is B. Why? Exactly why I don't know. I don't know how to explain. But kayaknya kayak the actual vibrations during an earthquake gitu kan kayak from kalau yang lain itu kayak kurang pas gitu. Oke, Sama. Soalnya during an earthquake are caused by itu. Masa the actually vibrate atau the from itu kayak nggak nyambung. Oke, I will give you the explanations how to work on grammar. Kalau udah praktis, cara ngajaknya gimana? Pertama, cari verbnya. Verbnya ada di mana? Miss Salma. Di dalam soal apakah ada verb atau enggak? Ada. Yang mana? Verbnya yang? Are. Verbnya adalah are caused. Ya, berarti verb ini. Nah, kalau sudah ada verb, berarti the simple adalah temukan subjek untuk melengkapi this verb.
Verbnya adalah plural atau jamak kalau dalam bahasa Indonesia. Karena ada are kan, tanpa s berarti dia adalah plural. So you just need to find the subject yang plural. Kalau subjek kata benda itu pluralnya menggunakan s, maka you just find yang akhirnya s. Mana? Ada ini, dan ada ini. Kita eliminate A. Kenapa? Karena dia tidak ada S-nya, bukan ada ini. Nah, oke. Nah, sekarang yang possible adalah B, C, dan D. Lalu kita seleksi. Mana yang bisa menjadi subjek dari all of those things? Kita mulai dari D. D ternyata diawali dengan from. From adalah prepositions. Prepositions setelahnya tidak bisa menjadi subjek, maka ini menjadi salah. Nggak mungkin ini dia dari subjek, karena diawali dengan from. Good. Nah, so itu D salah. Tinggal C dan B. Nah, C, vibrations ini benar akhirnya S, tapi ternyata diikuti dengan happened. Happened adalah verb. Masa verbnya ada dua, di sini verb, di sini verb. Maka yang C salah juga karena nanti double verb. So the only one actual vibration is the answers. So the answer will be B. Kayak gitu. Can you get from my process of how to work, Miss Alma? Yes, I finally get it. Oke. Thank you. Thank you. Kita coba the next ya, teman-teman. Pelan nggak apa-apa, but slow but sure ya. Let's try number 4. Wih, mantap kali nih jawabannya jamaah nih. Yang belum pernah menjelaskan tadi jangan. Miss Salma, Miss Rizka, Miss Sarah jawabannya D. Oke. Miss Rizka, why did you answer D? Kenapa jawab D? Yeah, Mister, because in the sentence there's no subject, and from other option like A, di depannya ada kata with, jadi preposition. B and C ada to be, jadi nanti double verb gitu. Karena di situ udah ada verbnya. Verbnya yang set, Mister, sets of bells. Sets of bell. Oke. Iya. Iya. Jadi yang tepat Became apa? Gimana? Oh, ya became verb. Sorry, Sets verb atau bukan nih? Bukan Mister. Ya, verbnya became ya. Kalau sets malah salah verbnya. Kenapa? Karena verbnya ada S kok ininya S juga double S. It's impossible. Berarti verbnya adalah became, subjeknya adalah Carrie Lance. Ada yang berbeda tak rasa nggak ya penjelasannya will be quite similar. That's the correct answers. Jadi intinya gini. Untuk memvalidasi paling sederhana antara subjek dan verb adalah tidak double S. Contoh, di sini ada Carrie Lance, ya ini. Terus kemudian kok di sininya has, set, itu ya pasti salah. Kenapa ininya pakai S, di sini S? It's mistaken.
Maka kalau kita lihat kan verbnya di sini adalah became. Became tanpa menggunakan S karena verb 2. Kalaupun seandainya di sini verbnya adalah becomes, ada S-nya, itu juga salah. Data things ya, to validate, untuk memvalidasi apakah subjek dan verbnya itu paling sederhananya itu. Ada beberapa, but let's start from the very basic one. We go next, number 5. Cepat nih. Miss Nia, why did you answer D? Kenapa jawabnya D? Karena belum ada verbnya, Mister. Terus kan Emang itu subjeknya apa? subjeknya the plan itu kan singular, tunggal gitu kan. Jadi butuh verb yang ada S-nya. Kan it's my dia itu udah yang lain itu cuman pendukungnya kayak gitu. Oke, jawabannya D. Keren ya, bener. Besok pada buka kelas TOEFL aja lah ya. Udah pada pinter loh. Keren, cool. Your explanations great also. Betul. Udah bagus nih, cocok, sesuai. Next we go to number 6. Ini Miss Bella ini belum jawab ini. Number 6, yuk. Others, Miss Bella and so on. Ayo, be active. Miss Sarah, your answer is C. Why? Kayaknya itu nggak ada subjek predikatnya deh. Oke, so subjeknya Edgar Allan Poe dan predikatnya was gitu. Predikat itu verb ya kalau Ya. dalam. Ya, Oke, Francisca, did you answer C too? Yes, Mister. Okay, the same reasons or different reasons? Yeah, same reason because in the sentence it just have a positive, Mister. Kalimat pelengkapnya aja. Oke, let's check ya, pakai jawaban C. Salah. Nia, your answer is B. Mau Miss Bella juga B nih. Nah, Nia, why Nia? Saya pernah belajar apositif, Mister. Kayaknya apositif itu nggak boleh ada verb. Jadinya saya nggak pilih yang ada was-nya. Kayak gitu. Oke. Apalagi itu koma. Ya, di breaks by comma ya. Kalau Miss Bella, do you have any different reasons? Karena mencari subjek doang. Karena yang hilang subjeknya. Verbnya apa emang? Verbnya itu yang doublet Oke. Ini verb. karena ada id-nya. Oke. Let's check ya, apakah jawabannya B? Nice, benar. Nah, jadi apositif itu bukan nggak boleh ada verbnya. Begini konsepnya. Apositif itu namanya penjelas.
fungsinya menjelaskan sebuah kata benda dengan kata benda yang lain. Nah, kalau di posisi ini ternyata an author's probably most famous for his styles of terror. Berarti kan dia positif nih, ditandai dengan koma dan koma kan? Ya kan, ditutup dengan koma dan koma. Maka dia positif. So you just delete it. Kita delete aja, hilangin, set, delete. Nah, sekarang you know, langsung ketemu. Oh, di sini verb-nya. Berarti tinggal butuh subject, the things. Nah, apositif ini jangan salah ya, nanti bisa juga ditaruh di belakang. Possible aja. Selama ada noun, itu bisa ditambahkan apositif. Contoh, kayak gitu ya, tak tambahin. I met Edgar. Ini harapanku orangnya belum meninggal ya, karena tak tulis di sini. Oh, tak ganti you aja lah, jangan me. You met Edgar Allan Poe. You met Edgar Allan Poe. Di sini Edgar Allan Poe sebagai objek, bukan sebagai subjek. Si object of verb met. Nah, di sini kamu tambahin koma, an author probably most famous for his tales of terror. Titik nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu fungsinya hanya untuk memberikan extra information about noun. Fungsinya adalah untuk menambahkan informasi ekstra terhadap sebuah kata benda. Mau ditaruh mana posisinya, subjek atau objek, it's okay. Like that. Let's we go to number 7. Number 7. Let's go, guys. Number 7. Saya pengen jawab C, cuman verb-nya nggak nemu, Mister. Verbnya nggak nemu. Apa akunya yang masih nggak tahu? Kalau Antara sini nggak ada antara verbnya. yang A atau C. Cuman kalau yang C udah the, to, the lower lagi. Jadi aku Jadi masih agak bingung sama yang ini. you have to differentiate. Kalau dia verb, kalau dia sebuah noun. Nah, untuk kata benda ya. Kalau kata benda, itu biasanya akhirannya ada ment, ion, ian, terus kemudian bisa juga ion, ian, and that's most of noun. Ya, noun bisa saja ditambahkan itu. Sementara kalau verb, ya itu bisa st, bisa ed, bisa s, es, terus kemudian fy. That's the
verb. Nah, kalau kita taruh the adjustment, berarti itu adalah sebuah noun, not a verb. Sementara di dalam susunannya ini kita lihat humans, berarti kan of course humans as a subject ya. Humans and subject. Living at high elevations. Living as not a verb because tidak ada be di depannya. So humans living at high elevations, ini sampai sini baru subject. You just need a verb, butuh verb. Dari semua ini yang bisa menjadi verb, the only one adjusting atau adjust. Sayangnya adjusting di sini nggak ada be sehingga dia tidak bisa jadi verb. Maka ini salah. Also the adjustment of course it's a noun. To adjust itu namanya to infinitive. To infinitive itu sebenarnya kata kerja juga, tapi dia tidak bisa menjadi kata kerja utama. Bisanya menjadi pelengkap. Entah itu subject, entah itu pelengkap of verb, it's possible. Maka the answer is A, like that. Nah, nanti teman-teman baca namanya to infinitive. To infinitive itu kata kerja. Tapi nggak bisa jadi kata kerja utama. Seandainya I to adjust gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena to adjust itu berarti dia fungsinya hanya sebagai subjek atau kata pelengkap. Contoh ya. To adjust this problem, untuk mengimprove these problems, is difficult. Ini sulit. Atau ini jadi subjek. Atau dia bisa juga menjadi pembantu kata kerja. Contoh, I want. Udah ada kata kerjanya dulu. Baru want ini bisa diikuti dengan to infinitive. I want to adjust. Like this. That's the difference of to infinitive. Kayak gitu ya lesson kita this evening. And if you still have questions later related to this, 5 important fundamentals, 5 fundamental dasar dalam grammatical structures exercise on TOEFL. Jadi kita pahami dulu 5 dasarnya. Nah, selain itu, selain yang model-modelan kayak gini, nanti kita akan bahas juga banyak tentang grammar. Tapi next time we will the next meeting besok kita akan improve yang double clauses. Jadi kalau tadi hanya satu subjek dan satu verb, besok kita akan bisa subjek verbnya banyak. That's the difference. Itu nanti bedanya. Make sure that you can understand this passage, not this passage, the sections. Teman-teman bisa pahami sections ini, nanti bisa tonton recordnya. Or you might also ask me if you don't understand. Teman-teman boleh tanya kalau nggak paham, either in a group or in a personal. Even personals, I don't mind you text me twice or 3 times. I don't mind ya. Jadi kalau sometimes tuh I don't know so many chat comings to me. Ada banyak sekali chat datang. Jadi kadang ada yang terkubur. It's I'm so sorry if your chat is that. Jadi kalau ngechat aku di 2 kali 3 kali, you remind me again. I am happy to that because sometimes chatnya terjauh gitu, not reading. Apalagi kalau ngechatnya pas aku lagi nggak buka HP. That things ya teman-teman. I love to have the class with you. Hope that you are enjoying my class. Just feel easy to share anything related to your problems and make sure your learning quality in my classes improving. If you have problems, just share it to me ya. Tinggal cerita, nanti kita coba selesaikan permasalahannya. Really glad to have you in my class. In the final class later, don't worry, I share you all about the applications, the book or anything. I will share you. Why I share you in the end? Because I just want to make sure that you learn first together with me. Because when you learn it alone, it will be more complicated. Kenapa kok aplikasi, buku, dan lainnya itu tak share di akhir? Kenapa? Karena aku pengen teman-teman dapat dulu penjelasan dasarnya dari aku. Nanti kalau langsung teman-teman udah dapat itu, biasanya udah malas dong ikut kelas. Sehingga
biasanya ya udah belajar sendiri semakin mumet dan semakin nggak belajar. Thank you so much. We close the class. Thank you. Have a good rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We close the Thank class. you. Bye bye now. Bye, thank you Bye. so much, Mr. Bye bye. Erlang.